Baik, selamat malam. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Pamuji dari program studi Sistem Informasi semester 6B, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pakar. Dan di sini saya akan membahas metode sistem pakar, diantaranya yaitu ada naive Bayes dan Star-Sheffer, V. Tsukamoto, Breadth First Search, Best First Search, dan Depth First Search. Baik, jadi langsung saja pada metode yang pertama, itu adalah metode naive Bayes. Jadi metode naive Bayes ini adalah metode klasifikasi data berdasarkan probabilitas yang bisa saja terjadi di masa depan. Metode ini dianggap simpel dan efektif untuk diterapkan dalam analisis perusahaan. Dan tujuannya itu adalah yaitu tadi untuk mengklasifikasikan probabilitas berdasarkan pembelajaran mesin atau probabilitas lain. Dan di sini ada rumus dari teori naive Bayes, yaitu ada P A peluang terjadinya dengan rumus P peluang terjadinya A setelah terjadinya B sama dengan adalah P peluang terjadinya B jika telah terjadi A, P kejadian A dibagi P kejadian B. Dan untuk studi kasusnya itu adalah mendeteksi kerusakan laptop. Adapun di sini data kerusakan laptop yang didapat itu ada kerusakan 1 hingga kerusakan 6. Itu ada IC charger rusak, IC power rusak, resistor rusak, kapasitor rusak, mousepad rusak, dan embedded controller rusak. Dan ada gejalanya, itu ada 4 gejala. Di sini indikator pengisian baterai nyala tapi laptop tidak bisa dinyalakan, indikator pengisian baterai mati tapi laptop tidak bisa dinyalakan, indikator pengisian baterai nyala, laptop bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar, dan gejala yang terakhir yaitu input seperti USB tidak berfungsi. Nah, setelah menemui dua data itu, lalu kita tinggal memasukkannya ke dalam sistem pakar pada tabel keputusan. Di sini untuk setiap kerusakan dan gejala-gejala yang termasuk dalam kerusakan itu. 1 berarti ini iya dan 0 berarti tidak. Itu untuk datanya. Lalu untuk contoh kasus yang didapat itu di sini ada didapati gejala laptop adalah gejala 1 dan gejala 3. Gejala 1 itu pengisian baterai nyala tapi laptop tidak bisa dinyalakan, dan gejala 3 itu baterai nyala, laptop bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar. Nah, kita lihat dulu yang awalnya dari gejala 1 dan gejala 3 itu dia termasuk dalam kerusakan yang mana saja. Kita lihat yang pertama di tabel sini. Di gejala 1 itu ternyata dia ada di kerusakan 1 dan di penalaran kerusakan ketiga. Yang lainnya tidak, dan untuk gejala ketiga itu dia hanya ada di kerusakan ketiga saja. Lalu berikutnya adalah menghitung nilai probabilitas kerusakan dan gejala. Perhitungan probabilitas untuk kerusakan 1 dulu. Nah, di sini rumusnya itu 1 dibagi 6 itu adalah 1 ya ini untuk kerusakan 1 dan total dari berapa banyak kerusakan yang ada. Di sini ada 6, jadi 1 dibagi 6 sama dengan 0,16. Setelahnya lalu kita menghitung probabilitas gejala yang muncul. Itu kita masukkan dari gejalanya. Di sini ada gejala 1 dan 3. Itu kita masukkan dulu yang gejala 1. Kenapa 1 dibagi 2? Itu dikarenakan dari dua gejala ini. Dikarenakan pada gejala 1 terdapat kecocokan pada kerusakan 1. Jadi dimasukkan 1, sedangkan 2 adalah total dari dua gejala ini, gejala 1 dan gejala 3. Dibagi jadi 0,5. Nah, untuk gejala 3 sendiri tidak terdapat penalaran untuk kerusakan 1, jadi tidak ada yang dimasukkan. Jadi 0 dibagi 2 sama dengan 0. Begitupun sama dilakukan untuk kondisi kerusakan ketiga. Dilakukan sama untuk perhitungan gejala 1 dan gejala 3.
Jika sudah, kita masuk ke dalam langkah berikutnya, itu memasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus yang tadi di atas. Itu kita tinggal masukkan saja di sini. Sebelumnya pertama kita lakukan dulu untuk yang gejala 1. Untuk kerusakan 1, gejala 1 dan gejala 3, kita masukkan nilainya, lalu melakukan pembagian dan hasilnya adalah 0,5. Dan untuk gejala 3 itu hasilnya 0. Lalu kalau sudah untuk kondisi sudah melakukan pembagiannya, kita jumlahkan dari kedua perhitungan gejala itu. Dapatnya 0,5. Setelah menghitung perhitungan pembagian untuk kerusakan pertama, langsung kita masuk ke kerusakan yang ketiga. Sama saja, dan kalau sudah melakukan perhitungannya didapat 0,5, langsung dijumlahkan. Nah, jika sudah mendapatkan totalnya, kita jumlahkan untuk yang kerusakan 1 dan kerusakan 3. Ternyata hasilnya itu 1,5. Nah, dan lalu kita masukkan ke dalam langkah keempat, yaitu menghitung presentasi nilai prediksi kerusakan. Ini yang pertama untuk kerusakan pertama, total bias K1 dibagi total hasil dikali 100%, itu sama dengan 0,5 ini dibagi 1,5 ini dikali 100%, hasilnya 33%. Sama juga dilakukan pada untuk perhitungan kerusakan ketiga. Itu 1 dibagi 1,5 dikali 100% sama dengan 66%. Nah, jadi dari hasil kedua penyakit atau di sini laptop kerusakan, di situ yang paling besar persentasenya itu yaitu kondisi kerusakan ketiga, yaitu 66%. Jadi pada hasil presentasi di atas, jika laptop mengalami gejala 1 dan gejala 3, laptop mengalami kerusakan ketiga. Apa itu kerusakan ketiga? Kerusakan ketiga yaitu resistor rusak. Itu untuk teori naive Bayes. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode Dempster-Shafer. Metode Dempster-Shafer adalah metode ketidakpastian untuk menghasilkan diagnosis yang akurat karena penambahan atau pengurangan fakta baru dalam bentuk informasi tentang gejala dan gangguan. Adapun berikut adalah pada teori Dempster-Shafer dikenal adanya frame of disagreement yang dinotasikan dengan simbol theta. Berikut rumus dari teori Dempster-Shafer itu sendiri. Bisa kita lihat di sini dengan keterangannya. M1 itu adalah densitas untuk gejala pertama, dan M2 itu untuk gejala kedua, dan M3 itu untuk kombinasi keduanya. Lalu ada simbol theta, yaitu semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis X dan Y, sedangkan X dan Y itu subset dari Z, X pangkat, dan Y pangkat subset dari theta. Di sini studi kasus saya yaitu adalah diagnosa penyakit faringitis. Dengan data penyakitnya di sini ada 2, yaitu penyakit 1 dan penyakit 2, faringitis virus dan faringitis streptococcus. Dengan data gejala penyakitnya di sini ada 12 gejala, dari nyeri di kepala, demam, mual, batuk, tidak bergairah, hidung beringus, suara serak, demam tinggi, nyeri di perut, muntah-muntah, susah bernafas, sakit saat menelan. Nah, setelah mendapatkan 2 data itu, kita memasukkannya ke dalam tabel keputusan untuk setiap penyakitnya. Karena di sini hanya ada 2 penyakit, jadi kita masukkan sesuai dengan sistem dengan menurut ahli kepakaran. Dalam kasus di sini untuk penyakit pertama yaitu ada dari gejala 1 sampai gejala 7, sedangkan untuk penyakit kedua itu meliputi dari gejala 8 hingga gejala ke-12. Dan di sini juga ada rentang nilainya. Untuk gejala 1 sampai gejala 12 itu beda-beda. Itu untuk gejala 1 0,8 sampai di gejala ke-12 dengan bobot nilai yang berbeda. Itu tadi datanya, lalu kita
mendapati sebuah kasus, yaitu gejala pada penyakit itu yang kita dapati ada di gejala keempat dan gejala 10. Pasien memiliki gejala keempat dan gejala 10. Nah, maka untuk menghitung nilai Dempster-Shaver, varietas yang dipilih dengan menggunakan bobot yang telah ditentukan pada setiap gejala. Karena di situ ada dua gejala, yaitu gejala 4 dan 10, itu adalah batuk dan muntah-muntah, maka gejala 4 itu kita ikuti nilainya 0,3, kita masukkan 0,3, dan gejala 4 itu adalah gejala penyakit 4 itu 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Begitu juga untuk gejala yang berikutnya itu muntah-muntah. Karena dia gejala 10 bernilai bobot 0,5, maka di perhitungan untuk gejala penyakit 10 ini 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Nah, setelah melalui perhitungan masing-masing gejala, maka kita menghitungkan ke dalam rumus. Sesuai yang di atas tadi, kita tinggal masukkan untuk gejala yang pertama dan gejala kedua. Dengan kita mendapati hasil adalah 0,23. Maka nilai densitas dari kedua gejala tersebut adalah 0,23, yang artinya dari pilihan gejala yang telah dipilih, diperoleh kesimpulan bahwa pasien itu dia mengalami masih kemungkinan karena dia masih 0,23, yaitu penyakit faringitis virus. Baik, selanjutnya yaitu adalah metode ketiga, yaitu metode Fis-Tsukamoto. Ini adalah merupakan perluasan dari penalaran monoton. Itu sendiri dia setiap konsekuensinya pada aturan yang berbentuk if dan harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Fuzzy inference sistem sendiri terdiri dari 4 proses, yaitu fusifikasi, inferensi, komposisi, dan defusifikasi. Pada metode Tsukamoto hanya menggunakan 3 proses, di mana komposisi sistem terdiri dari 4 proses, yaitu fusifikasi, inferensi, komposisi, dan digabung menjadi satu proses. Nah, berikut adalah tahapan dalam metode Tsukamoto, yaitu yang pertama membentuk himpunan fuzzy, lalu melakukan fusifikasi, membentuk basis pengetahuan fuzzy, yaitu rule if then, lalu kemudian implikasi dengan fungsi min untuk mendapatkan nilai predikat tiap rule, alpha 1, 2, hingga seterusnya. Kemudian masing-masing nilai predikat digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas. Lalu berikutnya yaitu defusifikasi, yaitu merupakan proses mengubah himpunan fuzzy keluaran menjadi keluaran crisp. Itu dia menggunakan metode rata-rata yang rumusnya itu adalah sebagai berikut. Adalah Z sama dengan variabel input, nilai predikat dikalikan dengan nilai variabel output, dibagikan dengan variabel input nilai predikat. Adapun studi kasusnya yaitu adalah untuk prediksi awal Ramadan. Di sini ada tabel rasio Ramadan yang sudah terjadi dari tahun 2014 hingga 2020. Lalu kita langsung melakukan penentuan himpunan fuzzy, yaitu memasukkan rasio awal Ramadan ke awal Ramadan berikutnya. Itu nama himpunannya itu adalah banyak sedikit dengan semesta perbincangan 353 sampai 356. Lalu variabelnya berikutnya adalah lama puasa Ramadan pada setiap periode dengan himpunan panjang pendek, yaitu 29 sampai 31 bulan. Yang tadi 1 tahun, ini 1 bulan. Lalu awal Ramadannya jauh atau dekat. Selanjutnya itu presentasi kurva dan fungsi keanggotaan setiap variabel. Ini adalah kurva dan fungsi keanggotaan setiap variabel. Itu ada untuk variabel sedikit banyak, variabel pendek panjang, dan dekat jauh. Kita masukkan ke dalam fungsi dan nilai semesta pembicaraan dan domainnya, dilakukan perhitungan. Lalu yang berikutnya yaitu fusifikasi.
pada derajat keanggotaan variabel rasio awal Ramadan 1 ke awal Ramadan berikutnya dan lama puasa Ramadan pada setiap periode. Nah, untuk memprediksi awal Ramadan tahun 2020, maka data yang digunakan itu adalah data terakhir pada periode 2019, di mana rasio awal Ramadan tahun 2019 ke awal Ramadan tahun 2020 itu 355 hari, 1 tahun, dan lama puasa Ramadan pada awal periode 2019-2020 adalah 30 hari, 1 bulan. Maka derajat keanggotaan rasio itu dari 1 awal Ramadan ke berikutnya itu dia himpunannya banyak dan sedikit. Kita masukkan ke dalam fungsinya, dilakukan dalam penjumlahan dan mendapatkan hasilnya. Itu untuk setiap variabel, sedikit banyak, pendek panjang, dan untuk setiap nilai-nilainya. Pembentukan aturan yang ketiga yaitu pembentukan aturan dengan menggunakan logika if then. Di sini ada 4 rule. Lalu yang keempat yaitu implikasi aturan dengan fungsi min dan menentukan nilai output masing-masing aturan. Untuk alpha predikat 1 pada rule 1 dan nilai Z1. Ini untuk setiap rule-nya ada dijelaskan dengan melakukan perhitungannya. Nah, jika sudah melakukannya, maka akan masuk ke dalam tahap defusifikasi menggunakan metode rata-ratanya. Dari perhitungan tadi yang sudah didapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam rumus yang di atas itu. Z sama dengan semua nilai-nilainya kita masukkan, dijumlahkan, dibagi, dikalikan, dan akan mendapatkan hasilnya yaitu 356,633. Maka untuk memprediksi awal Ramadan pada tahun 2020, menurut hasil, untuk metode Tsukamoto dapat menggunakan rasio 356 hari untuk dari awal Ramadan tahun 2019. Baik, sekarang kita akan masuk ke metode keempat, yaitu adalah metode breadth first search. Breadth first search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi satu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Dalam algoritma ini, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam satu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengannya yang akan dikunjungi kemudian sesuai urutan pengantriannya. Adapun langkah-langkah algoritma BFS adalah yang pertama yaitu masukkan simpul ujung ke dalam antrian, lalu ambil simpul dari awal antrian. Kemudian, jika merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Tapi jika bukan, maka masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam antrian. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan dikembalikan, hasil solusi tidak ditemukan. Ulangi pencarian dari langkah kedua. Di sini adapun studi kasusnya adalah diagnosa penyakit tanaman kakao. Dengan data gejalanya, di sini ada 26 gejala. 26 gejala dengan data penyakitnya yaitu ada 9. Jika kita sudah memiliki datanya, seperti biasa kita lalu membuat tabel keputusan untuk kedua data tersebut. Nah, jika sudah, dari tabel keputusan ini dapat kita buat pada pohon keputusan. Seperti di sini, gejala 1 dia akan bersimpul dengan gejala 9 dan gejala 9 sesuai dengan tabel keputusan yang telah dipaparkan. Hingga ia masuk pada solusi pada setiap penyakit yang memiliki gejala-gejala tersebut. Di sini ada penyakit 4, itu dia termasuk dengan gejala 24, gejala 12, gejala 6, gejala 5, gejala 4, gejala 3, gejala 25, gejala 2, dan gejala 1. Begitu pula untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Dengan adanya tabel analisa dan pohon keputusan di atas pada pembahasan yang telah ada, maka kita dapat buat himpunan atau kaidah produksi data gejala hama dan penyakit tanaman kakao dengan menggunakan if then, di mana if sebagai inputan dan then merupakan kesimpulan, yaitu seperti ini. Atau dapat dikatakan kita membuat sebuah rule.
If adanya bercak coklat kehitaman dan infeksi jamur, buah menjadi berlubang, terdapat benang-benang tipis, batang mengeluarkan cairan kemerahan, buah menjadi busuk, warna kuning dan tidak merata, dan tampak daun-daun layu dan banyak yang tetap melekat pada cabang. Maka dia mengidap penyakit jamur upas. Begitupun juga untuk kaidah penyakit yang lainnya. Aturan atau rule di atas menunjukkan bahwa jika adanya bercak coklat kehitaman dan terinfeksi jamur, dan buah menjadi berlubang, dan yang seperti tadi terdapat benang tipis, batang mengeluarkan cairan kemerahan, buah menjadi busuk, warna kuning, daun-daun layu, maka penyakit yang terdeteksi adalah jamur upas. Itu untuk metode breadth search first. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke dalam metode yang kelima, yaitu metode best search first. Ini merupakan kombinasi dari dua metode, yaitu depth first search dan breadth first search, yang mana pencarian diperbolehkan mengunjungi mode yang ada di level yang lebih rendah asalkan node ini memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Adapun algoritma BFS atau best search first adalah sebagai berikut. Buat sebuah step, dan bila node pertama adalah tidak sama dengan goal, node dihapus dan diganti dengan anak-anaknya. Selanjutnya, keseluruhan node yang ada di stack di short ascending berdasarkan fungsi heuristik yang digunakan. Bila node pertama tidak sama dengan goal, ulangi langkah poin B. Dan bila node pertama sama dengan goal, cari solusi dengan cara menelusuri jalur dari goal ke node akar. Adapun di sini studi kasus saya itu adalah pertolongan pertama pada bayi dan anak. Dengan data gejalanya ada 4, yaitu usia bayi di atas 4 bulan, durasi tidur bayi normal untuk bayi seusianya, bayi lebih banyak tidur siang daripada tidur malam, bayi selalu mengikuti pola tidur siang lebih banyak daripada malam hari. Dengan data masalahnya adalah bayi tidur terlalu banyak di siang hari, suasana malam atau suara mengganggu tidur bayi. Dua masalah. Nah, dari sini kita dapat membuat pohon keputusannya. Nah, kalau di sini kita ada 3 pohon keputusan karena dibuat sendiri-sendiri untuk setiap masalahnya. Maka jika if gejala-gejala tersebut, maka dia akan terhubung langsung hingga menemui pada titik permasalahannya. Di sini ada 2 permasalahan, jadi dibuat 2. Itu untuk metode best search first. Dan sekarang untuk metode yang terakhir, yaitu metode depth search first. Itu adalah algoritma umum traversal atau pencarian pada pohon struktur pohon atau graf. DFS adalah pencarian yang berjalan dengan meluaskan anak akar pertama dari pohon pencarian yang dipilih dan berjalan dalam dan lebih dalam lagi sampai simpul tujuan ditemukan atau sampai menemukan simpul yang tidak punya anak. Kemudian pencarian backtracking akan kembali ke simpul yang belum selesai ditelusuri. Dalam implementasi non-rekursif, semua simpul yang diluaskan ditambahkan ke LIFO stack untuk penelusuran. Beberapa hal mengenai traversal DFS. Itu traversal DFS dari suatu graf G akan mengunjungi semua simpul dan sisi dari G, menentukan apakah G terhubung, memperhitungkan komponen terhubung dari G, memperhitungkan pohon merentang dari G. DFS juga pada graf dengan N simpul dan E memiliki sisi membutuhkan waktu O dalam kurung N plus M. DFS dapat lebih jauh diperluas untuk menyelesaikan masalah-masalah pada graf, yaitu untuk menemukan dan melaporkan lintasan antara dua simpul yang diberikan, menemukan sirkuit pada graf, depth first search untuk menggambarkan graf Euler ke pohon binar. Adapun di sini studi kasusnya adalah diagnosa penyakit pada ibu hamil. Dengan data gejalanya itu di sini ada 16 gejala dari pusing, pucat, mual dan muntah berlebihan, sensitif terhadap aroma, mengalami hiperemesis, gravidarum sebelumnya, tidak bisa makan, infeksi tenggorokan, nyeri pada perut atau kembung, demam tinggi lebih dari 3 hari berturut-turut, lidah berwarna putih kotor dengan tepian berwarna merah, mengalami tifus sebelumnya, lemah, letih dan lesu, kadar hemoglobin kurang dari 11 gram persen pada trimester 1/3 atau
kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram per sen pada trimester 2, siklus haid yang tidak teratur sebelumnya. Dengan penyakitnya di sini ada 3, yaitu yang pertama ada hipermesis gravidarum, anemia, dan tifus. Lalu seperti biasa, jika kita sudah memiliki 2 data tersebut, kita memasukkan data keputusan pada tabel sesuai dengan kepakaran yang nyata. Di sini adalah data tabel keputusan untuk setiap penyakit dan gejala. Lalu setelah itu kita membuat pohon keputusan untuk setiap akar-akar yang cocok dengan simpul-simpul yang ada dan dihubungkan hingga dia membentuk sebuah pohon keputusan. Nah, berdasarkan gambar di atas, ini dia menerangkan alur pernyataan gejala yang akan ditampilkan berdasarkan metode depth first search tentunya. Misal user menjawab pertanyaan pertama, gejala 1 dengan jawaban benar, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan tentang gejala 2. Namun apabila user menjawab pertanyaan pertama G1, maka pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah pertanyaan dengan kode G8. Data yang didapatkan diolah untuk menjadi rule. Rule dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada 3 rule untuk 3 penyakit. Dan itu untuk metode depth first search. Sekian presentasi saya untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem pakar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.